Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfaiziaki, NIM 200737070, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS saya. Soal pertama, jelaskan gaya gerak dan gaya hambat pada sebuah kendaraan, lengkap dengan FBD. Gaya gerak adalah gaya yang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan, pasti ada juga gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya juga, dengan gaya maka akan menimbulkan gerakan. Hubungan tersebut sering kita jumpai pada aktivitas sehari-hari. Pada hukum gerak, Newton menyebutkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak tubuh. Hukum pertama Newton menyatakan, jika suatu benda diam atau bergerak, akan tetap bergerak kecuali jika ditindaklanjuti oleh kekuatan eksternal. Pada kendaraan, kekuatan eksternal bisa disebabkan oleh mesin kendaraan yang melakukan gerakan mendorong atau menarik. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang kedua, gaya hambat. Gaya hambat yang kadang-kadang disebut hambatan fluida atau seratan adalah gaya yang menghambat gerakan sebuah benda padat melalui sebuah fluida atau cairan gas. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, gaya hambatan yang terjadi pada mobil. Baik, soal nomor 2. Buatlah persamaan gaya traksi pada kendaraan berdasarkan FBD berikut. Yang pertama, mesin serangkaian alat yang berguna untuk mengubah gaya menjadi sebuah energi, di mana energi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan. Kedua, transmisi, salah satu dari sistem pemindah tenaga dari mesin ke diferensial, kemudian ke power axle yang mengakibatkan roda dapat berputar dan bergerak sebuah kendaraan. Ketiga, gardan. Gardan adalah untuk meneruskan tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin mobil menuju roda-roda penggerak yang sebelumnya tenaga putar ini dihubungkan ke sistem coupling, transmisi, batang, propeller. Persamaan dari ketiga komponen tersebut adalah sama-sama menciptakan gaya gerak kendaraan. Baik, soal yang ketiga. Buatlah BD dan persamaan gerak dalam bentuk gaya traksi pada kondisi kendaraan. Yang pertama, kendaraan diam. Ketika kendaraan pada posisi diam, maka gaya traksi yang pada kendaraan tersebut tidak ada karena tidak terjadi gesekan. Contoh, ada gambar mobil yang berhenti pada parkiran, tidak memiliki gaya traksi. Yang kedua, diam dan akan bergerak. Ketika kendaraan akan bergerak, maka akan terjadi gaya traksi karena menimbulkan gaya gesek yang mampu membuat kendaraan bergerak. Bisa dilihat pada gambar gesekan yang terjadi antara roda dengan tanah. Yang ketiga, berjalan dengan kecepatan konstan. Pada jalan datar, ketika kendaraan pada kecepatan konstan dan jalannya datar, gaya traksi yang terjadi masih terbilang normal karena kendaraan berjalan dalam keadaan datar. Yang keempat, jalan menanjak. Ketika menanjak, kendaraan membutuhkan gaya traksi yang kuat karena kendaraan menimbulkan beban yang lebih berat saat menanjak. Bisa kita lihat pada gambar, ketika bus menanjak, beban bus akan meningkat dan membuat gaya traksi yang kuat. Yang kelima, turunan. Ketika turunan, gaya traksi yang dibutuhkan juga kuat karena terjadi pengereman yang membuat kendaraan melambat. Gesekan antara roda dan jalan menyebabkan gaya traksi yang kuat. Soal nomor 4. Berdasarkan kondisi di atas, coba jelaskan mengapa saat kita berkendara pada kondisi jalan menurun, kita hanya harus tidak membutuhkan tenaga mesin untuk menggerakkan kendaraan. Ketika jalanan menurun, kendaraan tidak perlu memakai tenaga mesin karena gaya gravitasi yang menarik ke bawah dan beban kendaraan maka dapat menghasilkan gaya yang mudah, yang menyebabkan kendaraan tidak memerlukan tenaga lain untuk menjalani jalanan. Bisa lihat pada gambar.
kelima, apa yang dimaksud dengan yang lanjut nomor 5, apa yang dimaksud dengan yang pertama, yawing. Yawing berasal dari kata yaw yang artinya oleng. Bisa diartikan, yawing adalah gerakan bodi mobil yang oleng ke kanan dan ke kiri apabila dilihat dari atas. Pada bocing, pitching, dan rolling semuanya memiliki arah gerakan yang vertikal ke atas dan bawah mobil. Namun pada yawing arah gerakannya tidak vertikal melainkan melebar ke samping ke kiri dan kanan bodi kendaraan. Yawing terjadi saat bagian depan mobil bergerak ke samping kanan dan bagian belakang mobil bergerak ke kiri tanpa membelokkan setir. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Yang kedua, rolling. Rolling memiliki arti bergulir. Bisa diartikan rolling adalah goncangan pada bodi mobil di mana bagian samping mobil bergerak naik turun. Secara lebih simpel, saat bodi kanan mobil naik dan bodi kiri mobil turun disebut dengan efek rolling. Efek ini juga sama tipikalnya dengan pitching, hanya saja pitching fokus ke bodi depan belakang, sementara rolling fokus pada bodi samping kiri dan kanan. Penyebab rolling pun sama, karena mobil melewati jalan yang tidak rata dengan kondisi pegas empuk dan shock absorber tidak berfungsi. Yang ketiga, bocing. Dalam bahasa Indonesia, bocing memiliki arti terpental. Bisa dikatakan bocing adalah kondisi seluruh bodi mobil yang terpental secara vertikal. Kondisi ini dapat muncul apabila mobil Anda melaju pada ujung jalan yang menanjak dengan kecepatan tinggi. Hasilnya mobil akan terpental atau mengambang, dan ini disebut dengan efek bocing. Apa penyebab terjadinya bocing? Selain kondisi di atas, pegas suspensi yang terlalu empuk ditambah shock absorber yang mati juga dapat memperkuat efek bocing ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan inilah hasil dari jawaban UAS saya. Saya ucapkan terima kasih.